Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, saat ini kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Kuasailah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh memahami apa yang akan disampaikan kepada kami. Terlebih lagi Tuhan, kami juga dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Bapak, bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, mari kita membuka Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Demikianlah firman Tuhan. Dan ayat memberi judul dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluarga Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Sesuai terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema akan doa pada hari ini yaitu salib Kristus melenyapkan perseteruan tetapi membangun damai. Saudaraku, dari sekian banyak etnis yang ada di dunia, saudaraku, ada sebuah etnis yang bernama etnis Rohingya. Pernah dengar ya Bapak Ibu ya? Tahun lalu ini cukup heboh. Dari mana asalnya etnis ini? Dari Myanmar. Ya saudaraku, mereka sebenarnya asalnya dari Bangladesh dan sudah puluhan tahun tinggal di Myanmar. Mereka etnis Muslim. Tetapi saudaraku, pada tahun 1982 pemerintah Myanmar menetapkan bahwa mereka itu bukan warga Myanmar. Mereka itu imigran gelap dari Bangladesh. Saudaraku, oleh karena itu maka pemerintah tidak memfasilitasi mereka, mereka tidak diperhatikan, sehingga akan terjadi sudah jatuh, mereka pun tertimpa tangga, akhirnya mereka juga mengalami penganiayaan. Mereka juga disiksa dan akhirnya mereka daripada mati di Myanmar, mereka akhirnya kabur. Mereka melarikan diri dengan kapal dengan perahu 14 meter dan terkatung-katung selama 20 hari. Bayangkan, dengan perahu 14 meter, mereka nekat dan terkatung-katung selama 20 hari dan ada yang nyasar ke Thailand, ada yang ke Malaysia dan juga ke Indonesia, ke kota Medan. Kemana arus membawa mereka tiba. Nah, secara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebuah permusuhan ternyata terjadi di negara tersebut ketika penduduk mayoritas Myanmar adalah pemeluk Buddha dan etnis Rohingya yang adalah Muslim. Mereka saling bermusuhan karena yang satu merasa mayoritas, mereka merasa menguasai, maka yang satu dianggap tidak ada apa-apanya. Sesuatu inilah yang terjadi.
Ketika mereka bermusuhan, ada korban jiwa di sana, ada kerugian di sana. Dan permusuhan juga terjadi nggak hanya di Myanmar, tetapi juga di negara kita. Karena perbedaan, orang kemudian menjadikan perbedaan itu masalah. Banyak gereja-gereja yang ditutup. Belakangan HKBP Sentu yang juga ada bangunannya kemudian dibongkar oleh bulldozer. Kira-kira Bapak Ibu kalau lihat berita, reaksi Bapak Ibu bagaimana? Kesal, sedih. Tetapi pertanyaannya saudaraku, apakah Bapak Ibu juga merasa kesal, merasa marah, merasa sedih ketika masjid Al-Munawwar di desa Nakornok Marsada di Kecamatan Pahai Tarutung, Tapan Utara dilarang? Orang Tarutung ya Pak ya? Orang Tarutung Pak? Oh bukan, halah kita. Saudara yang terkasih, apakah kita juga merasa sedih, merasa marah ketika banyak masjid-masjid yang ditutup, yang dilarang di daerah Toraja ataupun Papua? Saudara yang terkasih, inilah yang terjadi. Permusuhan terjadi nggak jauh dari kita. Ternyata negara kita juga banyak sekali permusuhan oleh karena perbedaan suku, agama, dan bahasa. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, permusuhan ini juga terjadi, saudaraku, tidak hanya di Myanmar, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Bangsa Israel merasa bahwa dirinya adalah umat pilihan Allah, sehingga di luar dari Israel, bangsa-bangsa lain, maka bangsa lain itu dianggap sebagai bangsa yang kafir. Hanya aku yang selamat, bangsa lain yang tidak. Oleh karena itu mereka menganggap bangsa-bangsa di luar Israel pun sebelah mata. Mereka menganggap mereka itu tidak diselamatkan. Oleh karena itu mereka juga merasa jijik ketika mereka berjumpa dengan mereka. Bapak Ibu, ketika mereka memusuhi orang-orang yang bukan Israel, jangankan masuk ke dalam rumahnya. Bapak siapa namanya Pak? Pak Herman. Saya sama Pak Herman, saya orang Yahudi, Pak Herman bukan. Jangankan saya masuk rumah Pak Herman, menatap Pak Herman pun saya najis gitu ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka beribadah, mereka tidak dapat bagian di dalam bait Allah, di dalam gereja, tetapi mereka beribadah di bagian halaman luar. Karena mereka dianggap tidak layak, meskipun mereka mau mengikuti Allah Yahweh, tapi mereka dianggap tidak layak mendapat keselamatan. Oleh karena itu bangsa Israel juga rajin cuci tangan, Bapak Ibu. Memang alasannya higienis, ya. Tetapi juga mereka punya anggapan, jangan-jangan kalau saya ke pasar Kobro, saya nawar-nawar barang, jangan-jangan barang itu tadi udah dipegang-pegang sama orang kafir. Akhirnya mereka pulang ke rumah, mereka cuci tangan. Mereka mau menguduskan diri mereka. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, permusuhan ini terjadi sampai zaman Yesus. Bahkan ketika Yesus datang ke Tirus, ketika Yesus menyembuhkan anak dari perempuan Sirofenisia, ini sesuatu kejanggalan. Ketika Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria, ini juga sesuatu yang asing, sesuatu yang tidak masuk akal. Karena sudah berabad-abad bangsa Israel memusuhi orang-orang yang bukan bangsa Israel. Sampai akhirnya di dalam surat Efesus ini, maka permusuhan terus terjadi antara orang-orang Yahudi bangsa Israel dengan yang bukan bangsa Israel. Mari saudara kita lihat bacaan kita Efesus 2 ayat 11. Efesus 2 ayat 11. Dikatakan demikian, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Sesuatu ini ditujukan kepada orang-orang bukan Yahudi. Ketika di Efesus ada kelompok Yahudi yang mengunggulkan dirinya, yang menganggap dirinya paling hebat dan menyepelekan bangsa yang bukan Yahudi, maka surat ini mau menguatkan bangsa-bangsa non-Yahudi bahwa mereka memang bukan Yahudi. Karena orang Yahudi biasanya mereka punya sebuah tanda ketika mereka umur 8 hari mereka disunat. Nah, saudaraku, ketika mereka bukan dalam kaum yang disunat, maka mereka dianggap bukan warga kerajaan Allah. Itu dulu kata Rasul Paulus. Tetapi ayat 12,
bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluarga Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Saudaraku yang terkasih, salib yang Yesus alami